Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran ekonomi akuntansi. Hari ini kita akan membahas tentang jurnal pembalik. Nah, perlu diketahui bahwasannya jurnal pembalik ini bersifat opsional. Kemudian jurnal pembalik merupakan kebalikan dari jurnal penyesuaian yang dilakukan pada awal periode berikutnya. Akan tetapi, tidak semua jurnal penyesuaian dilakukan penyusunan jurnal pembalik. Jadi, hanya ada 4 jurnal penyesuaian yang dilakukan penyusunan jurnal pembalik. Yang pertama adalah persekot beban atau beban yang dibayar di muka. Nah, yang dibalik adalah ketika saat pembayaran dicatat sebagai beban. Nah, yang kedua ada pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan. Jika pada saat terjadinya transaksi dicatat sebagai pendapatan. Nah, kemudian yang ketiga ada beban yang akan dibayar atau utang beban. Dan yang keempat yang perlu dibalik adalah pendapatan yang akan diterima atau piutang pendapatan. Sebagaimana telah kita pelajari pada ayat jurnal penyesuaian, ada 7 jenis ayat jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa. Nah, yang perlu dilakukan pembalikan hanya 4 dari ketujuh ini, yaitu yang pertama adalah utang beban, yang kedua ada piutang pendapatan, yang ketiga ada utang pendapatan apabila menggunakan pendapatan atau nominal. Dan yang terakhir adalah persekot beban atau beban dibayar di muka apabila menggunakan pendekatan beban atau pendekatan nominal atau saat pembayaran dicatat sebagai beban. Baiklah, berikut ini ada keempat transaksi ayat jurnal penyesuaian yang perlu dilakukan penyusunan jurnal pembalik. Yang pertama ada utang beban. Nah, ketika di jurnal penyesuaian kita mencatatnya beban di debit dan kreditnya adalah utang, maka dibalik menjadi utang dan beban di kredit dengan nominal yang sama pada saat penyusunan jurnal penyesuaian. Yang kedua, piutang pendapatan. Pada saat jurnal penyesuaian kita mencatatnya di debit piutang, di kredit pendapatan. Maka ketika di jurnal pembalik di debit pendapatan, di kredit piutang. Dan yang ketiga ada persekot beban yang apabila dicatat menggunakan pendekatan beban. Maka pada saat jurnal penyesuaian, aset berupa misal iklan dibayar di muka di debit, kreditnya adalah beban iklan. Nah, sementara pada jurnal pembalik, beban iklan di debit dan kreditnya adalah iklan dibayar di muka. Dan yang terakhir keempat yaitu pendapatan diterima di muka yang apabila saat penerimaan kita catat sebagai pendapatan, maka pada saat jurnal penyesuaian kita membuatnya pendapatan jasa misalnya di debit dan pendapatan jasa diterima di muka di kredit, maka jurnal pembaliknya tinggal dibalik saja, pendapatan diterima di muka di debit, pendapatan jasa di kredit. Begitu. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu terdapat jurnal penyesuaian mengenai utang beban, di mana beban gaji yang masih harus dibayar senilai 675.000. Maka, jurnal pembalik dari jurnal penyesuaian yang telah disusun adalah utang gaji di debit, kemudian beban gaji karyawan di kredit senilai 675.000. Contoh kasus yang kedua yaitu piutang pendapatan. Nah, pada saat jurnal penyesuaian terdapat pendapatan yang masih harus diterima senilai 1.500.000, maka ayat jurnal penyesuaiannya adalah piutang dagang di debit dan pendapatan jasa di kredit. Nah, pada saat dilakukan pembalik, maka jurnal pembaliknya adalah pendapatan jasa di debit dan piutang dagang di kredit senilai uang yang sama dengan jurnal penyesuaian, yaitu Rp1.500.000. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga yaitu persekot beban, yang mana apabila pada saat transaksi dicatat dengan pendekatan beban. Di sini terdapat beban sewa senilai Rp2.250.000, maka ayat jurnal penyesuaian yang telah kita susun pada tanggal 31 Desember 2014, sewa dibayar di muka di debit senilai Rp250.000 dan beban sewa di kredit senilai Rp250.000. Nah, pada saat pembalik tinggal kita balik saja, beban sewa di debit dan sewa dibayar di muka di kredit senilai Rp250.000. Dan satu yang terakhir yaitu
pendapatan diterima di muka apabila saat penerimaan kita catat sebagai pendapatan, atau istilah lainnya kita menggunakan pendekatan nominal senilai 500.000, maka ayat jurnal penyesuaian yang telah kita susun adalah pendapatan jasa di debit dan pendapatan jasa diterima di muka atau hutang di kredit senilai yang belum terlampaui. Maka ayat jurnal pembaliknya yaitu di debit pendapatan jasa diterima di muka, kemudian pendapatan jasa gambar yang mulanya di jurnal penyesuaian di debit kita pindahkan di kredit dengan nominal yang sama dengan jurnal penyesuaian, yaitu Rp125.000. Begitu keempat ayat jurnal penyesuaian yang perlu dilakukan penyusunan jurnal pembalik. Demikian materi kita pada hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.